Seiring dengan populasi dunia yang terus melonjak, lahan kosong menjadi semakin langka. Di berbagai belahan dunia, urbanisasi ekstrim dan keterbatasan lahan telah melahirkan kawasan-kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sulit dipercaya. Bagaimana mereka bisa hidup dengan ruang gerak yang sangat terbatas ini? Dalam video hari ini, kita akan mengunjungi 15 tempat paling padat di dunia. Terletak di distrik Yautsimong, Semenanjung Kowloon, Mongkok dikenal dengan kehidupan jalanannya yang semarak serta perpaduan unik antara area komersial dan perumahan. Ini adalah salah satu lingkungan terpadat di dunia dengan kepadatan mencapai 130.000 jiwa per kilometer persegi dan total populasi sekitar 200.000 penduduk. Mongkok bagaikan sebuah labirin jalanan sempit yang diapit oleh gedung-gedung pencakar langit modern dan struktur tradisional yang sudah tua. Kepadatan ekstrem ini memicu munculnya tren apartemen mikro atau bilik-bilik sempit, di mana sebuah ruang hidup dibagi menjadi unit yang sangat kecil untuk menampung satu keluarga utuh. Namun di balik kondisi permukiman tersebut, Mongkok adalah jantung komersial yang berdetak 24 jam sehari. Dengan Jalan Nathan sebagai urat nadi utamanya, kawasan ini selalu dipenuhi ruko, restoran, pejalan kaki, dan lalu lalang kendaraan. Ditambah lagi, kehadiran stasiun MTR Mongkok yang super sibuk memastikan kawasan padat ini tetap terkoneksi sempurna dengan seluruh penjuru kota. Terletak di pusat kota Mumbai, Zaveri Bazar bukan sekadar permukiman yang padat, melainkan urat nadi industri perhiasan India. Sejak abad ke-19, kawasan ini menjelma menjadi pusat perdagangan emas dan berlian raksasa. Bahkan, 65% dari seluruh transaksi emas di negara tersebut konon berasal dari tempat ini. Berada di kawasan Mumbai Selatan, kepadatan penduduk di sekitar pasar ini adalah salah satu yang paling ekstrim. Ratusan ribu jiwa menetap di distrik sekitarnya. Setiap harinya, gang-gang sempit di sini selalu disesaki oleh lautan manusia, mulai dari warga lokal, pekerja, hingga pelanggan dan wisatawan. Hiruk-pikuk lautan manusia dan perputaran uang bernilai tinggi ini menciptakan suasana yang luar biasa semarak sekaligus menghadirkan tantangan besar. Kemacetan, infrastruktur yang kewalahan, serta masalah keamanan menjadi isu utama. Meski pemerintah terus mengupayakan penataan kawasan, mereka harus berhati-hati agar tidak merusak atmosfer historis yang telah menjadi jiwa dari Zaveri Bazar. Berada di jantung kota Manila, San Andres adalah distrik dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kota tersebut. Di area yang relatif mungil ini, bermukim sekitar 144.000 jiwa. Lokasinya yang sangat strategis membuat kawasan ini selalu diminati. Dengan tata jalan berbentuk grid, lingkungannya tak pernah sepi dari hiruk-pikuk pejalan kaki, angkutan jeepney, hingga becak yang saling bersilangan. Wajah permukimannya sangat beragam. Anda bisa menemukan gubuk tradisional Bahai Kubo yang berhimpitan dengan apartemen modern. Rapatnya jarak antar bangunan membuat ruang terbuka menjadi barang langka. Namun, di setiap sudutnya, pedagang kaki lima dan warung yang menjajakan kuliner khas Filipina selalu hidup menyemarakan suasana. Lebih dari sekadar permukiman, San Andres adalah pusat pendidikan dan keagamaan yang vital. Hebatnya, di tengah himpitan kepadatan ekstrim yang mereka hadapi, warganya tetap merawat ikatan persaudaraan yang kental yang selalu bersinar terang di setiap perayaan festival lokal mereka. Berikutnya kita beralih ke Santo Antonio, salah satu distrik tertua sekaligus paling menawan di Macau. Di wilayah yang terbilang kecil ini, lebih dari 100.000 jiwa hidup berdampingan. Sejarah panjang kawasan ini melahirkan perpaduan demografi yang luar biasa antara komunitas Tionghoa, Portugis, dan beragam budaya lainnya. Sebagai kawasan permukiman paling awal di Macau, Santo Antonio terus berubah seiring arus urbanisasi. Banyak bangunan tradisional yang kini telah digantikan oleh kompleks apartemen bertingkat tinggi, menciptakan tata ruang yang sangat padat. Jalanan sempit dan berkelok khas kota tua selalu dipadati oleh pejalan kaki serta kendaraan, seolah tak pernah lelah oleh aktivitas pasar lokal dan pusat komersial. Meski pemerintah terus berjuang menata ulang infrastruktur, distrik ini tetap menjadi jantung Macau yang sesungguhnya. Di balik hiruk-pikuknya, Anda masih bisa menemukan taman komunal yang asri serta situs bersejarah peninggalan kolonial yang ikonik seperti reruntuhan Saint Paul, sebuah situs warisan dunia UNESCO.
Lingkungan Jalusi di Port-au-Prince, Haiti sangat terkenal karena deretan rumah di lereng bukit yang berwarna-warni. Melalui program dari pemerintah tahun 2013 bertajuk Keindahan versus Kemiskinan yang terinspirasi oleh seniman lokal, kawasan ini menjadi rumah bagi 50.000 hingga 80.000 jiwa. Pertumbuhan pesat akibat arus migrasi desa ke kota menciptakan rekor kepadatan tertinggi. Sayangnya, estetika visual yang cerah ini sering menutupi berbagai masalah serius. Jalusi sangat kekurangan infrastruktur dasar, terutama akses air bersih, sanitasi, serta listrik. Banyak hunian dibangun tanpa perencanaan matang. Fasilitas medis dan pendidikan selalu penuh sesak, sehingga memaksa warga mencari layanan ke pusat kota. Rentetan bencana yang melanda baru-baru ini juga semakin menekan kondisi lingkungan padat tersebut. Beralih ke wilayah pemerintahan lokal terpadat dan paling dinamis di Lagos. Di dalamnya terdapat permukiman ikonik bernama Ajegunle, yang dalam bahasa Yoruba berarti tanah kekayaan. Terletak berbatasan dengan kawasan industri Apapa, wilayah ini diperkirakan menjadi rumah bagi lebih dari 1,5 juta jiwa yang hidup berdesakan di bangunan-bangunan padat. Ajegunle adalah wadah percampuran berbagai budaya dari seluruh penjuru Afrika Barat. Permukiman yang rapat dan pasar yang berjejal ini tentu membawa tantangan besar, terutama krisis air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan yang kewalahan. Sekolah-sekolah negeri di sini pun selalu melebihi kapasitas akibat ledakan populasi. Namun, di balik kerasnya himpitan kehidupan, kawasan ini adalah kawah candra di muka bagi bakat-bakat luar biasa. Ajegunle dikenal luas sebagai tempat lahirnya gaya musik dancehall lokal yang unik, serta menjadi kampung halaman yang melahirkan banyak musisi dan atlet papan atas kebanggaan Nigeria. Lalbagh adalah salah satu lingkungan tertua sekaligus terpadat di Dhaka yang secara resmi masuk dalam kawasan Dhaka South City Corporation. Kawasan ini sangat terkenal karena menaungi Benteng Lalbagh, sebuah kompleks peninggalan bersejarah era Mughal dari abad ke-17 yang sangat ikonik. Meski terkenal akan bentengnya, Lalbagh sejatinya adalah urat nadi permukiman dan komersial yang luar biasa padat. Dengan populasi mencapai 200.000 jiwa, jalanannya selalu disesaki lautan manusia, pedagang kaki lima, dan aktivitas jual beli yang seolah tak pernah tidur. Menariknya, di tengah kepadatan ekstrim tersebut, fasilitas umum di Lalbagh terbilang cukup memadai. Kebutuhan warga ditopang oleh hadirnya berbagai institusi pendidikan, serta fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Namun, kepadatan ini tetap menyisakan masalah klasik. Kemacetan lalu lintas yang parah, pengelolaan sampah yang kewalahan, hingga ancaman banjir musiman masih menjadi tantangan berat yang harus dihadapi warganya. Memegang gelar sebagai salah satu kawasan terpadat di Amerika Utara, Yorkville adalah sebuah lingkungan permukiman yang terletak di area Upper East Side Manhattan. Lingkungan ini menawarkan tata kota yang menarik, memadukan deretan bangunan brownstone bersejarah dari era praperang dengan apartemen bertingkat tinggi modern. Secara historis, Yorkville adalah sebuah melting pot atau pusat percampuran budaya bagi komunitas imigran Jerman, Hungaria, Irlandia, dan Ceko. Jejak warisan ini masih berdiri kokoh hingga sekarang, terlihat dari hadirnya pusat komunitas dan kuliner otentik seperti Schaller, Weber, sebuah toko daging tradisional Jerman, serta Bohemian National Hall. Kini, lokasinya yang sangat dekat dengan Central Park membuat nilai properti di Yorkville meroket, mengubahnya menjadi salah satu kawasan paling eksklusif di New York. Hebatnya, berkat sistem transportasi umum yang sangat baik, tempat ini sama sekali tidak terasa sesak seperti bayangan kita tentang kawasan padat penduduk. Sebaliknya, Yorkville menjelma menjadi komunitas yang sangat dinamis. Jalur-jalur komersialnya, terutama di sepanjang 2nd dan 3rd Avenue, selalu hidup dengan deretan toko, kafe, restoran, dan bar yang membuat kawasan ini tak pernah kehabisan tempat untuk dieksplorasi. Terletak di ibu kota Kenya, Mathare North merupakan bagian dari kawasan kumuh bersejarah Mathare Valley. Di area yang teramat sempit ini, sekitar 80.000 hingga 100.000 jiwa hidup berdesakan. Bangunan-bangunan berdiri saling berhimpitan, hanya dihubungkan oleh gang-gang sempit yang belum beraspal.
Kepadatan ekstrem ini memicu krisis ruang hidup yang parah, minimnya fasilitas sanitasi, serta sulitnya akses menuju air bersih dan layanan kesehatan. Namun di tengah himpitan ekonomi, warga Matahari North menunjukkan daya juang yang luar biasa. Roda ekonomi terus berputar dari usaha mandiri warga, mulai dari toko kecil, warung makan, hingga pasar tradisional. Sayangnya, ledakan populasi ini juga memperparah angka pengangguran, kriminalitas, serta membuat fasilitas pendidikan di sana kewalahan. Meski pemerintah dan berbagai LSM terus mengupayakan perbaikan-perbaikan, krisis air bersih dan sanitasi tetap menjadi ancaman terbesar. Pembenahan infrastruktur dasar ini adalah kunci paling krusial untuk mencegah memburuknya krisis kesehatan di kawasan tersebut. Terletak di ibu kota Liberia, West Point adalah permukiman kumuh terbesar yang membentang di semenanjung sempit antara Samudra Atlantik dan Sungai Mesurado. Kondisi geografis ini menjadikannya sangat rentan terhadap erosi pantai dan banjir. Di lahan yang sangat terbatas ini, sekitar 80.000 jiwa hidup berdesakan. Kepadatan ekstrim memaksa warga tinggal di hunian padat dari material seadanya, tanpa sanitasi dan infrastruktur dasar. Kurangnya fasilitas membuat West Point sangat rentan terhadap krisis kesehatan, termasuk wabah mematikan Ebola. Meski dihimpit kemiskinan dan ancaman lingkungan, warga West Point menunjukkan ketangguhan luar biasa. Denyut kehidupan terus berdetak melalui kegiatan ekonomi informal, terutama perdagangan ikan dan pasar tradisional yang selalu ramai setiap hari. Kini, berbagai upaya kolaboratif antara komunitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat terus digencarkan demi memperbaiki kualitas hidup. Fokus utama mereka adalah penyediaan fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, serta pendidikan yang layak bagi seluruh penduduk di kawasan padat ini. Terletak di perairan Karibia dalam gugusan Kepulauan San Bernardo, Pulau Mungil ini memegang rekor sebagai pulau berpenduduk terpadat di dunia. Dengan luas daratan yang hanya sekitar 1 hektar, sebidang tanah ini dijejali oleh 1.200 hingga 1.300 jiwa. Hal ini menciptakan kepadatan ekstrim yang mencapai 124.000 orang per kilometer persegi. Di sini, setiap jengkal ruang sangatlah berharga. Rumah-rumah kecil dari kayu dan beton dibangun saling berhimpitan, menciptakan jaringan jalan setapak sempit yang menyerupai labirin. Hebatnya, di tengah keterbatasan ruang tersebut, warga mampu membangun tata lingkungan yang fungsional, lengkap dengan sekolah, restoran, pertokoan, hingga alun-alun kecil. Tanpa adanya lahan pertanian, penduduk sangat bergantung pada hasil tangkapan laut untuk bertahan hidup. Kehidupan di pulau ini juga tidak lepas dari tantangan besar. Ketiadaan sumber air tawar memaksa mereka mendatangkan air dari daratan utama, sementara listrik hanya bersumber dari generator dan panel surya. Meski hidup dengan segala keterbatasan, rasa persaudaraan komunitas ini begitu kuat, hingga nyaris tak ada warganya yang rela pindah dari tempat ini. Berada tepat di sebelah utara pusat bisnis kota, Hillbrow merupakan kawasan terpadat di Afrika Selatan yang identik dengan deretan gedung tinggi dan keberagaman budayanya. Saat ini, diperkirakan sekitar 74.000 hingga 100.000 jiwa menetap di sini. Pada era apartheid, Hillbrow adalah permukiman kelas menengah yang eksklusif. Namun, setelah segregasi berakhir di awal tahun 1990-an, terjadi pergeseran demografis besar-besaran. Kawasan ini berubah menjadi magnet bagi warga dan imigran dari seluruh benua Afrika yang mencari peruntungan. Lonjakan populasi ini memicu kepadatan yang ekstrim. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi simbol modernitas, kini banyak yang beralih fungsi dan rusak. Ruangan-ruangannya disekat menjadi unit-unit kecil untuk menampung ledakan warga, membebani infrastruktur, dan memicu tingginya tingkat kriminalitas. Meski fasilitas umum sering kewalahan, Hillbrow tetaplah komunitas yang dinamis. Kini, berbagai inisiatif revitalisasi terus digencarkan dengan harapan mengubah wajah kawasan ini menjadi lingkungan yang aman dan berkembang di masa depan. Berada di sebuah pulau kecil di tepi selatan atol Male Utara, Male adalah ibu kota sekaligus jantung politik dan ekonomi negara tersebut. Dengan luas wilayah yang tak sampai 6 km persegi, pulau ini dijejali oleh lebih dari 200.000 jiwa, mewakili sepertiga dari total keseluruhan populasi Maladewa. Kepadatan yang luar biasa ini menempatkan Male sebagai salah satu kota terpadat di dunia.
Derus migrasi warga dari pulau-pulau sekitar yang mencari pekerjaan memaksa kota ini tumbuh secara vertikal dengan deretan gedung bertingkat yang saling berhimpitan. Untuk mengatasi krisis tata ruang ini, pemerintah bahkan mengambil langkah radikal dengan membangun pulau reklamasi bernama Hulhu Male. Namun, di balik kepadatan ekstrimnya, Male memancarkan pesona pesisir yang unik. Di kota ini, tradisi asli Maladewa berpadu indah dengan pengaruh dunia. Anda akan disambut oleh hiruk-pikuk pelabuhan dan pasar ikan yang sibuk, serta kemegahan situs bersejarah peninggalan abad ke-17 seperti Masjid Hukurumiski. Terletak di sisi Eropa, Istanbul, Bahçelievler adalah distrik permukiman dan komersial utama yang sangat sibuk. Di lahan seluas sekitar 16 km persegi, kawasan ini menampung sekitar 600.000 jiwa. Ironisnya, nama distrik ini sebenarnya berarti rumah-rumah dengan taman. Awalnya, tempat ini memang sekadar area pinggiran kota yang asri. Namun, pesatnya pertumbuhan Istanbul dengan cepat mengubah wajah Bahçelievler menjadi kawasan urban yang sangat padat. Meski penuh sesak, distrik yang terbagi dalam beberapa lingkungan unik ini memiliki tata kota yang tertata. Mobilitas warga didukung oleh sistem transportasi yang memadai, termasuk jaringan bus, minibus, serta sistem transit cepat Metrobus di sepanjang Jalan Raya D100. Di balik hiruk-pikuk warganya, kelengkapan fasilitas umum di sini patut diacungi jempol. Kebutuhan penduduk terpenuhi oleh banyaknya rumah sakit dan institusi pendidikan. Warga juga masih bisa menikmati ruang terbuka hijau untuk bersantai serta merayakan berbagai festival budaya yang membuat distrik ini selalu hidup. Beralih ke puncak daftar kita, terletak di utara Giza yang berdekatan dengan piramida kuno. Distrik ini memegang rekor sebagai kawasan permukiman terpadat di planet Bumi. Di atas lahan yang hanya seluas sekitar 8,3 km persegi, kawasan ini menampung hampir 1,5 juta jiwa. Gelombang pendatang yang terus berdatangan untuk mencari peruntungan menciptakan jalinan sosial yang luar biasa padat. Denyut ekonomi warga sangat bergantung pada pasar lokal dan pedagang kaki lima yang juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial. Sayangnya, ledakan populasi ini membebani infrastruktur secara ekstrim. Warga harus hidup dalam himpitan kemacetan parah, krisis pengelolaan sampah, serta pasokan air dan listrik yang tak menentu. Sebagian besar terpaksa menetap di permukiman informal yang berdesakan dengan sekolah-sekolah yang selalu penuh sesak. Krisis kepadatan ekstrim inilah yang akhirnya mendorong pemerintah Mesir memutuskan untuk membangun ibu kota baru demi mengurangi tekanan populasi dari kawasan sepadat Imbaba. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.